Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Silakan duduk, saudara yang kasih. Shalom, saudara yang kasih. Shalom. Khotbah saya hari ini saya beri judul, jadikanlah dirimu hadiah bagi Allah. Siapa yang mau menjadikan diri kita hadiah bagi Allah? Angkat tangan tinggi-tinggi. Oh ya, berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Saudara, bulan April ini bulan yang sangat penting bagi kita. Kenapa demikian? Karena di bulan ini kita akan merayakan dua perayaan utama Kristen. Yaitu yang pertama Jumat Agung tanggal 7 April yang akan datang. Dan yang kedua Paskah tanggal 9 April yang akan datang. Di hari Jumat Agung kita memperingati kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib untuk menebus dosa kita, sehingga dosa kita diampuni dan kita diangkat jadi anak Allah. Dan pada hari Paskah kita memperingati kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati. Kalau Yesus tidak bangkit, maka saudara dan saya pun tidak akan bangkit. Yesus bangkit sebagai yang sulung dari kebangkitan orang percaya. Dan karena Yesus bangkit, kita pun akan bangkit. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Next. Kedua peristiwa ini telah mengubah nasib umat manusia di bumi sampai ke dalam kekekalan. Saudara, semua manusia di bumi ini tertindih oleh beban-beban, oleh dosa-dosa, dan oleh kuk perhambaan. Saudara, kalau saya bicara dosa, semua orang sudah mengerti ya. Misalkan membunuh, mencuri, berzina, itu dosa. Tapi kalau beban, apa yang dimaksud dengan beban? Beban itu juga dosa, tapi yang tidak terlalu jelas kelihatan seperti dosa. Apa contohnya? Contohnya kesombongan. Kesombongan itu dosa, saudara. Bahkan dosa pertama di alam semesta ini adalah kesombongan. Ketika Lucifer, malaikat tangan kanan Allah, dia menjadi sombong dan ingin disembah seperti Allah, maka Allah mengutuk Lucifer menjadi iblis. Dosa pertama di alam semesta adalah dosa kesombongan. Dan kesombongan ini beban yang sangat berat, saudara. Contoh, tadi waktu saya masuk kemari, mungkin ada saudara jemaat atau pekerja yang ketika melihat saya malah gini. Ya, wah, sakitnya hati ini. Saudara, gak usah sombong. Ya, orang sombong itu bebannya berat, saudara. Lihat orang gak menghormati, lihat begini, waduh sakit hati, apa segala macam. Gak usah, saudara. Itu beban yang sangat berat dan itu dosa. Contoh yang lain lagi, iri hati. Itu dosa juga, saudara. Bahkan pembunuhan pertama di bumi ini terjadi karena iri hati. Ketika Kain membunuh adiknya Habel karena iri hati. Korban Habel diterima oleh Tuhan, tapi korban Kain tidak diterima oleh Tuhan. Itu membuat Kain menjadi benci iri hati kepada adiknya. Dan dia membunuh adiknya Habel. Saudara, orang iri hati itu juga beban yang sangat berat. Lihat orang lain seneng, dia malah sakit hati. Lihat orang lain diberkati, dia sakit hati. Melihat orang lain beli mobil, dia sakit hati. Ini sakit hati terus menerus, saudara. Ya, ini beban yang sangat berat. Itu suatu kebodohan, saudara. Ya, jadi buang. Dosa-dosa dibuang, beban-beban dibuang. Amin, saudara. Dan perhambaan. Perhambaan ini lengkapnya adalah kuk perhambaan. Saya mau tanya, orang Kristen boleh disunat enggak? Boleh disunat enggak? Boleh. Tapi kita tidak boleh disunat karena agama. Karena kita takut kalau tidak disunat masuk neraka. Nah, kalau itu adalah kuk perhambaan. Tapi kalau kita disunat karena untuk alasan kesehatan, itu tidak apa-apa, saudara. Ya, tapi kalau untuk alasan agama atau takut masuk neraka, itu adalah kuk perhambaan. Rasul Paulus berkata, kalau kamu memberi dirimu disunat, maka kamu harus melakukan semua hukum Taurat. Jadi kalau saudara disunat karena agama, hukum Taurat yang lain mempersembahkan korban binatang sebenarnya harus lakukan. Ya, itu kuk perhambaan. Saudara, jadi di bumi manusia tertindih oleh beban-beban,
oleh dosa-dosa, dan oleh kuk perhambaan. Dan kalau ini dibiarkan terus, ujung-ujungnya terlempar ke api yang kekal, api neraka. Next. Tetapi kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu di hari Jumat Agung, dan kebangkitannya dari antara orang mati di hari Paskah membuat manusia menjadi punya dua pilihan. Pilihan yang pertama, menolak korban Kristus di atas kayu salib sehingga mereka jadi tetap seperti semula, yaitu tertindih oleh beban-beban, oleh dosa-dosa, dan oleh kuk perhambaan yang akhirnya akan membawa orang itu terlempar ke api yang kekal. Mari kita lihat contohnya pada video ini. It was only when we got there that I was absolutely blown away by the scale of this. We're talking block after block after block of this area just north of the shiny skyscrapers of Philadelphia, where you can't really find anyone who is not under the influence. It's extraordinary. It's almost as if they have been pushed into this part of an American city, and the authorities have kind of gone, we can't do anything about this. Around a third of all overdose cases here in Philadelphia are found to contain xylazine, and authorities say the drug is spreading at a breakneck speed, racing across the United States and even overseas. You may have heard it called tranq. It's used to make the feeling of the high from fentanyl last longer, but users are starting to learn it literally eats away at their flesh. Narcan will not reverse its effects. I did inject it. I haven't injected there since. Yeah, but that it can pop up anywhere as well. So yeah. But I definitely hit there. And it popped up down here too. Experts say there's currently no medical detox for it because it wasn't meant for human consumption. All this was open like a month ago. There's still gauze in there. See the gauze? Yeah. That's all. Our brain tells us to breathe. Their brain tells them to breathe and get drugs or you will die. Like that's the kind of, maybe not those exact words, but like that's the feeling that they have. If I don't have this, I'm going to die. I'm going to be so sick. And like if it was easy. I think that I'll probably die. You do? Maybe, yeah. If I make it to 40, I'll be surprised. Like I'm 39 now and I'll be 40 in May. I'm pretty surprised. Most people I know only make it to 27. 28, 29, 30, around there, right? I know someone that dies every day. I was. Ya. Kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Dan kebangkitannya dari antara orang mati membuat kita punya dua pilihan. Yang pertama, menolak korban Kristus dan akibatnya tetap hidup dalam dosa. Yang salah satunya kita lihat tadi, saudara, sangat menyedihkan. Bagaimana orang-orang di Philadelphia ya mati rata-rata umurnya 27 tahun. 27, 28, 29, 30 tahun. Ya masih sangat-sangat muda. Mestinya segar bugar, saudara. Tapi malah mereka banyak yang sudah mati. Dan mereka hidup, kalau sudah pakai narkoba seperti itu, seperti zombie, saudara ya. Hidup, tidak hidup, mati juga tidak mati, saudara. Tapi pasti kemudian, tidak lama kemudian akan binasa. Ya sangat mengerikan. Berakhir di api yang kekal.
Tapi pilihan kedua, yaitu menerima korban Kristus di atas kayu salib, sehingga kita lahir baru dan kita dibebaskan. Siapa yang sudah terima korban Kristus di atas kayu salib? Oh, kita semua. Karena itu kita dilahirkan baru dan dibebaskan. Next. Di bumi, kita dilepaskan dari beban-beban, dilepaskan dari dosa dan dari kuk perhambaan. Tetapi, nah ini, berita mungkin baru bagi saudara, bagi banyak orang Kristen ini berita baru. Setelah kita dilepaskan dari dosa, setelah kita dilepaskan dari beban-beban dan kuk perhambaan, kita tidak bebas merdeka berbuat sesukanya. I can do anything. No, enggak saudara. Tapi setelah dimerdekakan daripada dosa, maka jadilah aku hamba kebenaran. Itu kata firman Tuhan. Jadi setelah kita dimerdekakan dari dosa, kita tidak bebas berbuat apa saja sesuka hati kita. Seperti yang diajarkan oleh Hyper Grace dan sebagainya. You can do anything, karena kau sudah terima kasih karunia. Berbuat apa saja gak apa-apa, dosamu sudah diampuni. Enggak. Tapi setelah dimerdekakan dari dosa, saudara harus ganti memikul kuk Kristus. Apa saudara? Memikul kuk Kristus. Lupa apa maksudnya Pak, kuk Kristus? Mari kita baca Injil Matius pasal 11 ayat 28-30. Saya bacakan saudara. Marilah kepadaku, kata Tuhan Yesus, semua yang letih lesu beban berat, yang tadi menanggung beban berat letih lesu, aku akan memberikan kelegaan padamu. Bebanmu ditanggalkan, dosamu ditanggalkan, kuk perhambaan ditanggalkan. Tetapi perhatikan ayat berikutnya, ayat 29. Pikulah kuk yang kupasang, kuk Kristus, dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Jadi ternyata setelah beban dosa, kuk perhambaan dan sebagainya ditanggalkan dari hidup kita, karena kita menerima Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat kita, kita tidak bebas berbuat sesukanya, tapi diganti dengan kuk Kristus yang harus kita pikul. Kuk itu apa sih saudara? Kuk itu kayu atau besi yang ditaruh di leher lembu atau lehernya kuda untuk menarik pedati atau menarik gerobak. Itu kuk. Pak, maksudnya apa Pak? Menanggung kuk Kristus. Supaya lebih jelas kita baca Galatia 5 ayat 24-25. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus. Saya mau tanya di sini yang sudah jadi milik Kristus Yesus, angkat tangan. Ya, kita semua. Perhatikan, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jadi yang sudah jadi milik Kristus Yesus, itu dia sudah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Jadi gini saudara, dulu kita hidup dipimpin oleh manusia daging kita, yang cenderungnya berbuat dosa, cenderungnya menyeret kita ke arah dosa. Tapi pada waktu saudara dan saya menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, lahir baru, maka Yesus dalam rupa Allah Roh Kudus masuk dalam diri kita. Roh kita dihidupkan. Sekarang bagi kita yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, ada dua kekuatan dalam diri kita. Pertama, manusia daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Saudara, hawa nafsu dan keinginan tidak selalu dosa loh. Nafsu makan, dosa enggak? Enggak. Tapi kalau makannya itu wah, itu dosa jelas saudara. Seks dosa enggak? Loh kok enggak ada yang seks dosa enggak saudara?
Tidak kalau dilakukan dalam pernikahan, tapi di luar pernikahan jadi dosa. Jadi ini saudara, kita harus menyelipkan daging kita dengan segala hawa nafsu dan keinginannya yang berdosa. Jadi setelah kita menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, Yesus Roh Kudus masuk dalam diri kita, maka ada dua kekuatan. Pertama, daging kita yang cenderungnya menyeret kita dalam dosa. Yang kedua, manusia roh kita yang didiami oleh Roh Kudus. Saudara, dua kekuatan yang tarik-menarik. Sehingga saudara harus pilih salah satu. Tadi dalam kebaktian yang kedua, saya berikan ilustrasi. Seseorang punya 2 ekor anjing, hitam dan putih. Suka diadu untuk taruhan. Kalau misalkan saya taruhan dengan Pak Yudi. Pak Yudi pilih anjing hitam atau putih? Pak Yudi pilih yang putih. Oke Pak, 1 minggu lagi kita ketemu di sini Pak. Selama 1 minggu yang putih nggak saya kasih makan Pak, yang kasih makan hitam. Diadu menang mana? Yang hitam pasti menang, yang putih kalah. Tapi sebaliknya kalau Pak Yudi pilih yang hitam nggak saya kasih makan. Jadi yang menang yang putih. Demikian juga dua kekuatan dalam diri kita. Manusia daging dan manusia roh. Mana yang mau saudara kuatkan? Kalau saudara memberi makan manusia dagingmu dengan melampiaskan hawa nafsu dan keinginannya yang berdosa, manusia daging makin kekar. Manusia roh makin kecil, makin lemah, dan kalah. Tapi sebaliknya kalau manusia roh saudara beri makan dengan bersaat teduh tiap hari, dengan berdoa memuji menyembah Tuhan, baca firman, direnungkan, dilakukan dalam hidup. Sedangkan manusia daging saudara salibkan, saudara tolak keinginannya yang berdosa. Manusia roh saudara makin kuat, manusia daging makin lemah. Dan ujung-ujungnya, next, kita masuk di dalam surga yang mulia. Do you understand? Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Ya, jadi ingat saudara ya, jangan lupa kita dimerdekakan dari dosa. Bukan supaya merdeka sepenuhnya, tapi untuk jadi hamba kebenaran, melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Saudara, Tuhan itu begitu baik. Saya tiap kali merenungkan kasih Allah tuh selalu nangis, saudara. Ya karena terlalu baik. Saya rasa Tuhan, siapakah aku ini? Engkau terlalu baik dalam hidupku. Dan timbul keinginan saya untuk membalas kasih Allah. Dan cara membalas kasih Allah yang terbaik adalah mempersembahkan hidup kita sebagai hadiah yang terindah bagi Allah. Saya ulangi saudara, kalau saudara merasakan betapa baiknya Allah itu, maka akan timbul keinginan yang kuat dalam dirimu untuk membalas kasih Allah. Dan cara yang terbaik bukan dengan menyerahkan uang kita sekian puluh juta, sekian ratus juta, bukan dengan cara melakukan apa yang lain-lain saudara. Tapi yang terbaik adalah menyerahkan hidup ini, mempersembahkan hidup ini untuk memuliakan Allah, untuk menyenangkan hati Allah. Jadi saudara, next, jadikan diri saudara sebagai hadiah untuk Allah. Sekali lagi siapa yang mau menjadikan dirinya hadiah bagi Allah? Oh, kita semua mau. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya kita bisa menjadikan diri kita ini hadiah bagi Allah? Next. Caranya adalah jadilah masterpiece-nya Allah. Masterpiece itu karya agung, yaitu menjadi anak Allah yang seperti Yesus. Jadi sekali lagi saudara, kalau saudara ingin membalas kasih Allah, memberikan hadiah yang terbaik bagi Allah, itu bukan uang saudara, bukan kedudukan saudara, bukan apa-apa. Tapi hadiah yang terbaik bagi Allah, bagi Bapa. Apabila kita menjadikan diri kita menjadi seperti Yesus, menjadi masterpiece-nya Allah, karya agungnya Allah seperti Yesus. Contohnya, teladannya itu Yesus. Saudara, Allah berfirman kepada Nabi Yeremia, supaya Yeremia pergi ke rumah seorang tukang periuk.
Dan ketika Yeremia datang ke sana, tukang periuk sedang membuat sebuah bejana dengan meja pelarikan. Mula-mula tukang periuk akan mengambil tanah liat yang kotor, lalu dibersihkan dulu dari jerami, dari kerikil, batu-batu dan sebagainya. Kalau tanah liat itu bisa bersuara, dia akan menjerit kesakitan, ya. Diproses, dibersihkan. Tapi belum selesai, diremas-remas, ditekan-tekan sampai bisa menyatu, saudara, jadi satu kesatuan. Baru kemudian ditaruh di atas meja pelarikan, meja putar. Lalu mejanya diputar, ditekan-tekan sampai akhirnya menjadi bejana yang indah. Semakin tanah liat ini nurut, kalau manusia itu nurut, semakin dia menjadi bejana yang sangat indah. Mungkin dengan corot, dengan pegangannya yang indah dan sebagainya. Tapi kalau tanah liat ini berontak, tidak akan menjadi bejana yang indah. Saudara, kalau saudara ingin menjadikan dirimu hadiah yang terindah bagi Allah, taat kepada proses Allah. Katakan taat pada proses Allah. Maka saudara akan menjadi masterpiece-nya, karya agungnya Allah. Saudara, yang membuat kita jadi karya agung itu bukan diri kita. Maaf saudara, saya nggak pernah berpikir kok saya bisa jadi seperti sekarang. Saya pikir dulu saya nggak karu-karuan. Tapi Tuhan proses saya. Bagian saya hanya nyerah, saudara, kan diproses dulu mungkin masih ada berontak begini, tapi makin lama makin nyerah. Dan semakin nyerah itu semakin dibentuk, semakin indah. Itu kita semua, saudara, seperti itu. Ya, mari saudara. Supaya lebih jelas lagi. Next. Rancangan semula Allah ketika menciptakan kita adalah untuk menjadikan kita serupa dan segambar dengan Dia. Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Dari semula, sebelum dunia ada, sebelum dunia diciptakan, sebelum kita ada, Allah sudah merencanakan untuk menjadikan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Gambar dan rupa Allah, seperti Allah. Supaya apa? Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung di udara, atas ternak, dan atas seluruh bumi. Dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Jadi dari semula sebelum dunia diciptakan, sebelum manusia diciptakan, sebelum segala sesuatu ada, Allah sudah merencanakan menciptakan manusia yang serupa segambar dengan Dia, supaya akhirnya berkuasa atas seluruh ciptaan Allah. Saudara, Alkitab mengajar, sekarang kita masih sedikit lebih rendah dari para malaikat, tapi kelak di dalam kekekalan kita yang sudah menjadi masterpiece-nya Allah akan memerintah para malaikat. Karena malaikat pun adalah ciptaan Allah. Kita adalah ciptaan Allah yang tertinggi. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Saya berdoa, saya berharap semua kita akan menjadi masterpiece-nya Allah. Ciptaan Allah yang sesuai dengan rencana Allah yang semula. Sekali lagi berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Tapi itu hanya bisa terjadi melalui ketaatan. Ya, seperti saya kasih contoh tadi, tanah liat yang dibentuk oleh seorang pejunan. Saudara, Allah itu roh. Roh itu tidak kelihatan. Bagaimana kita bisa menjadi manusia yang serupa segambar dengan Allah, sedangkan Allah tidak kelihatan? Untuk itulah Bapa mengutus putra tunggalnya Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu untuk menjelma jadi manusia seperti saudara dan saya. Saudara, Yesus turun ke dunia 2000 tahun yang lalu dengan dua tugas utama. Yang pertama, menebus manusia dari dosa, sehingga dosa kita diampuni. Kita diangkat jadi anak Allah, pewaris kerajaan surga. Tapi tugas Yesus yang kedua, menjadi role model. Menjadi apa, saudara? Role model teladan. Seperti apa manusia yang Allah inginkan. Seperti apa manusia yang serupa dan segambar dengan Allah. Yaitu seperti Yesus. Katakan seperti Yesus. Saudara yang kekasih, dan itu hanya bisa terjadi melalui ketaatan.
Next. Terus Ibrani 5 ayat 8 dan 9. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dalam apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Saudara perhatikan, sekalipun ia ini Yesus adalah anak dengan A besar, anak Allah. Yesus telah belajar menjadi taat. Apa saudara? Belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat pada dia. Saudara dengar baik-baik. 2000 tahun yang lalu, Yesus anak tunggal Bapa menjelma jadi manusia. Waktu Yesus menjadi manusia di atas muka bumi 2000 tahun yang lalu, dia itu Allah 100%. Katakan Yesus Allah 100%. Allah yang sempurna. Yes. Tetapi Yesus juga manusia 100%. Seperti saudara dan saya. Kalau tidak makan lapar, tidak minum haus, kalau dicubit sakit, dan seterusnya. Sebagai Allah, Yesus sempurna 100%. Tapi sebagai manusia, Yesus belum sempurna. Wah, di sini mungkin sudah mulai ada yang berpikir, Pak Yongki ini memberi ajaran sesat. Ini ngawur-ngawuran. Saudara, saya tidak ngawur. Perhatikan ayat ini tadi. Dan sekalipun Yesus adalah anak, Yesus telah belajar. Dia harus apa, saudara? Belajar menjadi taat. Dari apa yang telah dideritanya, sampai akhirnya mati di atas kayu salib dengan penderitaan mahadahsyat. Dan sesudah dia mencapai kesempurnaannya, artinya sebelum belajar menjadi taat, sudah sempurna belum? Belum. Do you understand? Ya, ini masih banyak yang ya nggak apa-apa sih. Kalau sudah di luaran, wah Pak Yongki itu ngajarin sesat ini. Masa Yesus dibilang nggak sempurna? Yesus sempurna, sebagai Allah dia 100% sempurna. Tapi sebagai manusia, ayat ini berkata, bukan saya yang berkata, Yesus harus belajar dulu menjadi taat. Dari apa yang dideritanya, sampai mati di atas kayu salib. Dan sesudah dia mencapai kesempurnaannya, berarti sebelumnya kan belum sempurna. Sesudah dia capai kesempurnaannya karena belajar taat dari penderitaannya, maka Yesus menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Do you understand? Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Dan akhirnya, next, kita akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Wahyu 22 ayat 4 dan 5. Dan mereka akan melihat wajahnya, dan namanya Yesus akan tertulis di dahi mereka. Dan malam tidak akan ada lagi di sana. Dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari. Sebab Tuhan Allah menerangi mereka. Dan mari kita baca bersama-sama ayat yang saya highlight. 1, 2, 3. Mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Saudara, semakin saya mengerti rahasia firman Allah, saya semakin kagum, makin bersyukur. Tuhan, siapakah kami ini? Manusia ciptaanmu, makhluk yang tadinya berdosa. Kau keluarkan kami dari lumpur dosa. Kau proses kami dengan segala kesabaran, melalui ketaatan, melalui penderitaan, segala macam cara. Kau bentuk kami sampai akhirnya kami menjadi makin serupa dan Kristus. Dan nanti kalau Yesus datang sebentar lagi, orang yang sudah diproses oleh Roh Kudus melalui penderitaan, melalui ketaatan, maka tubuh darah daging ini akan diubah menjadi tubuh kemuliaan. Kalau yang mati dalam Kristus akan bangkit dengan tubuh kemuliaan. Tubuh yang sempurna, tubuh yang tidak bisa berdosa lagi, yang tubuh tidak bisa mati lagi.
Lalu kita akan rapture, menyongsong Tuhan di angkasa. Masuk ke dalam surga, menikah, Yesus pengantin pria, kita pengantin wanita. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Saudara, di surga sama-sama masuk surga, tapi kedudukannya berbeda-beda. Baca Alkitab, saudara. Ada yang jadi rakyat, ada yang jadi raja. Raja pun ada yang di luar kota Yerusalem baru, ada yang dalam kota Yerusalem baru. Saya berani yakin, saudara, bahwa yang memerintah di kota Yerusalem baru bersama dengan Kristus itu adalah masterpiece-nya Allah yang sudah dibentuk menjadi serupa segambar dengan Yesus. Maka kita akan memerintah bersama Kristus di kota Yerusalem baru. Berapa lama? Sampai selama-lamanya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan.